Halo semuanya, kali ini kita akan membahas latihan soal persiapan SMUP Unpad untuk kategori tes penalaran numerik ya. Nah, di sini langsung aja kita bahas nomor 1 tentang pola bilangan ya. Ini soal yang umum banget. Nah, di sini ada angka 1, 3, 2 dan seterusnya. Kita harus menebak polanya seperti apa ya. Di sini kita akan menebak angka di sini gitu ya. Nah, dari 1 ke 3 itu kan dikali 3 ya. Dikali 3, 3 ke 2 dikurang 1, 2 ke 6 dikali 3 kurang 1 kali 3 kurang 1, berarti polanya gitu ya. Dikali 3 kurang 1 kali 3 kurang 1 kali 3 kurang 1 dikali 3, berarti 14 kali 3 itu 42 gitu ya. Nah, itu polanya. Dikali 3 dikurangi 1 gitu ya. Oke, mudah ya. Oke, lanjut nomor 2. Di sini masih berkaitan dengan pola bilangan, tetapi ini adalah dalam bentuk gambar ya. Di sini ada segitiga P dan segitiga Q. Nah, di sini ada angka 6, 5, 8, di tengahnya 22. Di sini yang ada angka 7, 8, 5, tanda tanya, berarti itu yang ditanya. Angkanya berapa sih di sini gitu ya. Nah, untuk menentukan angka di sini berarti kita harus nentuin polanya yang di segitiga yang ini ya, yang lengkap ya angkanya ya. Nah, kita tentu ini hubungannya apa nih? Bisa dapat angka 22 dari bilangan 6, 8 dan 5 itu gimana caranya? Nah, ini kita kita kalau misalkan kita kali ini ya, 6 kali 5 kan 30 ya. Dikurangi 8, 22, cocok ya. Nah, berarti polanya seperti itu. Ini dikaliin gitu ya, dikali ke sini. Lalu hasilnya dikurangi dengan angka 8 ya. Ini dikali dan hasilnya di sini dikurangi ya. Nah, berarti ini dikaliin ya. 7 kali 8 56 ya. 56 dikurangi 5, 51 ya. Jadi jawabannya adalah yang gitu. Oke, mudah ya. Lanjut, nomor berikutnya bilangan manakah yang terkecil? Nah, di sini nggak perlu bingung ya dengan soal ini gampang banget aslinya. Nah, di sini ada 1/7, akar 7 dan seterusnya. Yang pasti salah ini adalah akar 7 ya, ini pasti salah. Kenapa sih salah? Karena akar 7 itu kan nilainya 2, sekian ya. Akar 4 itu kan 2, akar 9 3. Akar 7 berarti bilangan di antara 2 dan 3 gitu ya. Nah, ini pasti salah. Kenapa? Karena ada yang lebih kecil. Nah, 1/7 kan lebih kecil dari 2, sekian ya. 1/7 itu angka di bawah 1. Nah, ini 1/7. Ini 1 per akar 7 ya. Kalau ini juga pasti salah ya yang D. Kita eliminasi dulu yang salah. Kenapa salah? Karena akar 7 per 2 akar 7 kan bisa kita coret ya akar 7-nya ya. Akar 7 per akar 7 kan 1. Jadi ini ada jadinya 1/2 ya. Oke. Jadi ini kandidatnya tinggal 1/7, 1 per akar 7 dan 1/7 akar 7. Ini yang D salah karena 1/2 kan 0,5 ya. Masih lebih kecil yang ini ya, 1/7. Oke, kita pilih nih. Ini pembilangnya sama ya, angka 1 semua. Penyebutnya beda. Nah, untuk pembilang yang sama, kalau misalkan kita mau mencari bilangan terkecil, maka pilih penyebut yang paling besar. Oke, saya ulangi. Kalau misalkan ini kan pembilang ya, bilangan pecahan itu yang atas itu kan namanya pembilang. Yang bagian bawah namanya penyebut gitu ya. Kalau kita mau menentuin gitu ya bilangan yang terkecil, maka pilih yang penyebutnya terbesar gitu ya. Nah, 7 akar 7 dan 7 akar ini 7 akar 7 ya. Sorry. Ini 7 akar 7. Nah, di antara 3 bilangan ini yang paling besar adalah ini ya. Betul ya? Ini kan 7. Kalau akar 7 kan 2, sekian tadi ya. Kalau 7 akar 7 berarti 7 dikali dengan 2, sekian. Yang jelas lebih besar daripada ini. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, next. Nomor selanjutnya.
Oke, di sini ada deret ya. Ada deret bilangan ya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai angka 29. Kalau kita hitung manual lama gitu ya. Sedangkan waktu tesnya kan sebentar, sekitar 1 menit. Jadi kita harus punya trik ya untuk ngitungnya. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan rumus deret ini ya, deret aritmatika ya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN gitu ya. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah sukunya. Jumlah sukunya kan ada 29, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai angka 29. Berarti jumlah sukunya ada 29. 29 dibagi 2. A itu adalah bilangan yang pertama, bilangan awal ini ya. A1 ya. 1 plus UN itu adalah suku terakhir. Suku terakhirnya adalah 29. Oke ya. Jadi ini sama dengan 29 per 2 dikali 1 tambah 30. 29 itu adalah 30. Nah, ini jadinya sama dengan 29. Ini kan bisa kita dibagi ya. 30 dibagi 2 itu 15 ya. 15. 29 kali 15. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jawabannya adalah 435 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Udah ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Di sini ada diketahui X adalah 1/2, Y adalah 2%. Hubungan antara X dan Y itu apa gitu ya. 1/2 itu kan 0,5 ya. 2% itu adalah, persen itu kan per 100 ya. Jadi 2/100. X sama dengan 0,5 gitu ya. Y-nya sama dengan 2%, 2/100. 2/100 itu sama aja dengan 0,02. Jadi jelas X itu lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Jika A sama dengan 4B, B adalah 2C, ditanyakan adalah C dinyatakan dalam A. Gitu ya. Nah, ini kan A sama dengan 4B ya. B-nya itu adalah 2C. Masukin aja ya. Berarti dikali 2C gitu ya. Di A sama dengan 4 kali 2 itu 8C. Nah, kita kan mau mencari C ya. Kita bagi aja kedua ruas ya, ruas kiri maupun ruas kanan dengan angka 8 ya. Kita bagi aja dengan angka 8 di sini ya. Berarti A per 8 sama dengan 8C per 8, berarti C ya. Nah, berarti C itu sama dengan A per 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Lanjut nomor berikutnya. Nah, ini jangan takut ya melihat soal seperti ini ya, pangkatnya sangat besar gitu. Ini hanya jebakan aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman paham tentang operasinya, ini mudah sebenarnya ya. Oke, di sini diketahui A itu nilainya segini ya, 57 pangkat 2023 dikurangi 57 pangkat 2022 ya. B itu adalah 57 pangkat 2022. Maka hubungan antara A dan B apa gitu ya. Oke, ini triknya adalah kita sederhanain dulu ya nilai si A nya. Jadi kita sederhanain A sama dengan, nah ini 57 pangkat 2023 bisa kita sederhanain jadinya 57 pangkat 2022 dikali dengan 57 pangkat 1 gitu ya. Oke, ini sifat eksponen ya. Kalau misalkan bilangan pokoknya sama untuk perkalian, maka pangkatnya kan dijumlah begitu kan ya. Oke, jadi ini bisa kita tulis seperti ini gitu ya. Terus ini min ya dikurangi 57 pangkat 2022. Oke. Nah, di sini kan ada bilangan yang sama ini ya. Ini dan ini ya sama ya. Maka bisa kita faktorisasi. Jadinya 57 pangkat 2022 dalam kurung 57 pangkat 1 gitu ya. Atau 57 pangkat 1 pangkat 1-nya nggak perlu ditulis ya, karena 57 pangkat 1 ya 57 gitu ya. Dikurangi dengan ini kan udah kita tarik ke depan tadi ya, udah difaktorisasi, maka sisinya nggak ada bilangan apapun ya di sini ya. Jadi kita tulis saja angka 1 gitu ya.
Oke. Jadi kalau saya ulangi ya. Jadi kalau bentuk ini kita bisa sederhananya menjadi bentuk ini, caranya adalah faktorisasi. Ya, ini dan ini kan bilangan yang sama. Jadi bisa kita letakkan di bagian depan, bagian sini gitu ya. Udah gitu kita buat tanda kurung sini, tanda kurung. Nah, yang bagian ini kan ini yang bagian ini udah ditaruh di depan. Nah, sisanya ikan ini ya. Nah, kita tulis di sini. Terus yang ini kan udah ditaruh di depan ini. Nah, di sini kan nggak ada bilangan apapun ya. Kalau nggak ada bilangan apapun, kita tulis aja angka 1 gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan 57 pangkat 2022 dikali dengan 57 kurang 1 kan 56 ya. 56. Nah, itu adalah nilai yang si A ya. Bentuk sederhana dari si A. Si B nilainya ini 57 pangkat 2022. Nah, dari sini kan bisa kita nilai bahwa si A itu lebih besar ya. Ini dan ini kan nilainya sama kan? Ya. Ini dan ini sama persis ya. Kalau si A itu 57 pangkat 2022 jadi dikali dengan 56. Kalau yang B ini nggak ada pengkalinya gitu ya. Nah, berarti jelas yang A itu nilainya lebih besar dari yang nilai B ya. Jadi jawabannya ini ya, A lebih besar dari B. Oke, lanjut nomor berikutnya soal cerita ya. Di sini ada sekelompok anak 22 orang senang membaca majalah, 28 bermain musik, 20 anak ya senang membaca maupun bermain musik ya. Yang ditanya adalah banyak anak dalam kelompok. Jadi kita bisa kerjain menggunakan diagram Venn gitu ya. Diagram Venn kita buatkan dulu diagramnya gitu ya. Nah, ini diagram Venn-nya. Nah, di sini ada dua golongan, ada dua kelompok gitu ya. Di mana dua kelompok ini saling beririsan. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Ini kelompok A, ini kelompok yang B ya. Nah, kelompok A itu adalah kelompok yang senang membaca majalah, atau kita tulis saja kelompok M lah ya, majalah gitu ya. Terus kelompok satu lagi adalah yang bermain musik, sama-sama M ya, atau pakai AB aja deh. Ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A itu yang senang membaca majalah, kalau yang B itu senang bermain musik. Nah, di sini ada 20 anak yang suka membaca majalah dan juga senang bermain musik. Berarti itu irisannya yang bagian ini ya. Jadi yang 20 anak ini termasuk kelompok A sekaligus kelompok B atau irisan ya. Kita tulis saja di sini 20. Gitu ya. Nah, di sini kelompok A itu totalnya ada 22 gitu ya, yang kelompok A itu ya. Yang kelompok A totalnya 22. Nah, berarti yang hanya suka membaca majalah tuh hanya 2 orang gitu ya. Oke. Jadi kelompok A itu kan dia ada 22 anak. Sedangkan 20 anak itu diantaranya gitu ya, 20 anak diantaranya juga senang bermain musik. Nah, berarti yang hanya senang membaca majalah tuh adalah 2 orang gitu ya. Karena 2 tambah 20 kan 22. Oke, sekarang kita lihat kelompok yang B. Kelompok yang B itu totalnya adalah 28. Di mana 20 diantaranya suka juga membaca majalah. Gitu ya. Berarti yang anak yang suka bermain musik aja itu adalah 8 gitu ya. 20 tambah 8 kan 28. Nah, yang ditanya adalah total anak berapa? Ya tinggal jumlahin aja. 2 tambah 20 tambah 8. Jadi jawabannya adalah 30 anak ya. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Jadi 2 anak hanya suka membaca majalah, 8 anak hanya suka bermain musik, dan 20 anak suka membaca majalah sekaligus suka juga bermain musik gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nomor berikutnya di sini kita akan membuat password ya. Di sini ada 4 huruf yang disediakan, A, B, C, D, dan ada 5 angka yang disediakan. Nah, passwordnya itu terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Nah, berarti di sini ada beberapa kemungkinan ya. Bisa huruf
angka, bisa angka huruf angka, bisa angka huruf angka, dan satu lagi adalah angka huruf, gitu ya. Di sini ada 4 digit. Kita tulis dulu seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kita hitung dulu ya jumlah kemungkinan ya dari password yang polanya seperti ini ya, huruf angka ya. Nah, digit pertama di sini huruf. Nah, kita lihat hurufnya ada berapa yang disediakan. Ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 kemungkinan. Kita tulis 4. Oke. Setelah itu digit keduanya ini angka ya. Nah, angkanya ada berapa? Ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini ada 5, gitu ya. Terus digit ketiga yang ini ya, masih angka ya. Nah, ada berapa angkanya? Ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi di sini syaratnya tidak boleh berulang, gitu ya. Kalau tidak berulang berarti angka yang di digit kedua ini gak boleh digunakan lagi di sini. Misal di digit kedua ini kita menggunakan angka 3, gitu ya. Nah, maka di digit ini angka 3 gak boleh dipakai lagi, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan angka 3 nggak boleh dipakai lagi, berarti sisanya tinggal 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada 4 angka aja yang available gitu, yang bisa digunakan, gitu ya. Terus di digit terakhir ya, digit yang ini ya, masih angka lagi. Nah, berarti ada berapa angka yang boleh digunakan? Di sini kan ada 5, tetapi di sini udah digunakan 2, sisanya tinggal 3 angka yang boleh digunakan. Lalu kita kaliin aja ya, 4 kali 5 kali 4 kali 3, gitu ya. 4 kali 5 kan 20, 20 kali 4 itu 80 ya, 80 kali 3 240. Oke, itu adalah jumlah password untuk pola yang ini ya, huruf angka. Lalu yang selanjutnya ya, angka huruf angka, gitu ya. Dibuat seperti ini lagi, 1, 2, 3, 4. Caranya sama ya. Berarti angka digit pertama di sini angka ya, angkanya ada 5. Kita tulis di sini ada 5. Udah gitu hurufnya ada 4, gitu ya. Terus selanjutnya angkanya berarti yang di sini karena sudah dipakai di sini 1, berarti sisanya tinggal 4, gitu ya, 4. Lalu di sini angka lagi karena udah digunakan 2, berarti sisanya tinggal 3. Jadi ini 240 juga ya. Selanjutnya yang pola ini angka huruf angka juga sama ya, berarti ini 5, 4, 3 ya, 240. Lalu yang ini juga sama ya, angka huruf, berarti 5, 4, 3, hurufnya 4 tadi ya. Ini 240. Tinggal kita jumlahkan aja ya. 240 ditambah 240 ditambahin 240 tambah 240. Jawabannya adalah 960 ya. Yang D ya. Oke. Next, selanjutnya nomor ini tentang geometri ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai sudut X-nya berapa. Clue-nya adalah ini 42 dan di sini 42 derajat dan ini adalah 130. Garis A dan B itu adalah garis yang sejajar ini ya, clue-nya ya. A dan B sejajar. Nah, kita gambarin aja ya, ini garis ini ya, garis yang ini kan sama aja kalau kita gambarin di sini ya. Nah, gitu ya. Ini ya. Nah, ini dari sini ke sini 42 kan ya, ini ya kan, sama kan ya, sama persis ya, karena garis A sama B kan sejajar, ini 42. Nah, kalau kita perhatiin ini dan ini sama persis,
gitu ya, sama persis gitu ya, ini dan ini tuh kan sama persis, artinya X ditambah 42 itu sama dengan 130 gitu ya, X tambah 42 itu sama dengan 130, berarti kita dapat nilai X nya, X sama dengan 130 dikurangi 42 ya, jadi jawabannya adalah 88 ya gitu, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan bahas latihan soal selanjutnya ya dengan subtes yang berbeda gitu ya. Sekian dulu, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.